Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang peristiwa kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat itu, Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Peristiwa perumusan kemerdekaan. Perjuangan menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia karena adanya dorongan dari golongan tua dan golongan muda. Golongan tua berpendapat bahwa Indonesia dapat merdeka dengan cara bekerja sama dengan Jepang, sehingga tidak terjadi pertumpahan darah. Namun, golongan muda tidak sependapat dengan golongan tua. Mereka menginginkan merdeka dengan kekuatan sendiri dan tidak bergantung pada Jepang. Adanya perbedaan paham antara kedua golongan tersebut mendorong golongan muda untuk mengadakan rapat. Rapat itu dilaksanakan pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945. Hasil rapat tersebut yaitu melarikan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya agar Bung Karno dan Bung Hatta tidak terkena pengaruh Jepang. Golongan muda mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tepat pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 WIB, di rumah Insinyur Soekarno di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56 Jakarta, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno, didampingi oleh Muhammad Hatta. Banyak tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia agar tercapai dengan caranya sendiri dan tidak bergantung kepada Jepang. Berikut tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia. Membacakan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno, didampingi oleh Muhammad Hatta. Mengetik naskah teks proklamasi oleh Sayuti Melik. Menjahit bendera pusaka oleh Fatmawati. Fatmawati menikah dengan Soekarno dan mendampingi tugas sebagai ibu negara. Beliau menjahit bendera pusaka pada bulan Oktober tahun 1944. Bendera ini dikibarkan setelah Bung Karno membacakan teks proklamasi. Pencipta lagu kemerdekaan Indonesia adalah Wage Rudolf Supratman, biasa dikenal dengan sebutan W.R. Supratman. Beliau sangat mahir bermain musik dan dapat menciptakan lagu kebangsaan Indonesia dengan judul Indonesia Raya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan bentuk pernyataan bahwa negara Indonesia telah merdeka dari penjajahan. Namun, pihak sekutu masih belum sepenuhnya keluar dari wilayah Indonesia dan masih berupaya menguasai wilayah Indonesia. Upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pertempuran dan diplomasi. Berikut mempertahankan kemerdekaan dengan cara pertempuran. Di antaranya adalah Pertempuran Surabaya. Pasukan sekutu mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober tahun 1945. Insinyur Soekarno berunding dengan sekutu yang dipimpin oleh HWS Malabi pada tanggal 30 Oktober 1945. Namun, sekutu melanggar hasil perundingan dan terjadilah pertempuran besar pada tanggal 10 November 1945 yang membumi hanguskan kota Surabaya. Selanjutnya, Pertempuran Bandung.
Sekutu telah berhasil menguasai Bandung bagian utara. Nah, pada tanggal 23 Maret 1946, Tentara Keamanan Rakyat atau TKR berunding dengan rakyat untuk meninggalkan Bandung bagian selatan. Namun sebelumnya, rakyat membumi hanguskan Bandung bagian selatan. Tujuannya agar wilayah tersebut tidak dikuasai oleh sekutu. Nah, peristiwa tersebut dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. Pertempuran Ambarawa. Sekutu membom desa-desa di Ambarawa pada tanggal 20 November 1945. Jenderal Sudirman memerintahkan untuk menyerang Ambarawa dari berbagai penjuru dan terjadi pertempuran selama 4 hari. Pertempuran Manado. Sekutu datang pada bulan September 1945 ke kota Manado dan melarang pengibaran bendera merah putih di Manado. Selanjutnya, pertempuran Bali. Pada November 1946, I Gusti Ngurah Rai melucuti senjata sekutu di kota Tabanan, Bali. Sekutu marah dan mengisolasi Bali dan Lombok. Terjadilah pertempuran yang disebut Puputan Margarana. Nah, selain melalui jalur pertempuran, pemerintah berupaya menyelesaikan konflik dengan sekutu melalui jalur diplomasi, yaitu melalui berbagai perundingan. Nah, salah satunya yaitu Perundingan Linggajati. Perundingan ini dilangsungkan pada tanggal 10 November 1946 di Linggajati, Jawa Barat. Salah satu hasil perundingan tersebut yaitu Belanda mengakui Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura secara de facto. Selanjutnya, Perundingan Renville. Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN, salah satunya Indonesia. KTN ini mengusulkan diadakannya Perundingan Renville, namun dari perjanjian-perjanjian tersebut merugikan Indonesia karena semua kota-kota besar di Indonesia jatuh ke tangan Belanda. Perundingan Roem-Royen. Perundingan Roem-Royen ini diambil dari nama ketua yang mewakili masing-masing negara yang berunding, yaitu Mr. Muhammad Roem dari Indonesia dan Dr. J.J. van Royen dari Belanda. Perundingan ini menghasilkan perjanjian Roem-Royen, salah satunya yaitu kedua negara turut serta dalam Konferensi Meja Bundar atau KMB yang bertujuan mempercepat penyerahan kedaulatan kepada negara Indonesia Serikat. Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 2 November 1949. Hasil dari KMB menunjukkan adanya penyerahan kedaulatan Belanda kepada pemerintahan Indonesia. Penandatanganan naskah kedaulatan Indonesia ditandatangani pada tanggal 27 Desember 1949. Setelah penandatanganan tersebut, pusat pemerintahan Indonesia dikembalikan ke Jakarta. Sementara itu, pasukan Belanda secara bertahap meninggalkan Indonesia. Ekonomi di Indonesia pada awal kemerdekaan masih dalam masa-masa sulit. Beberapa penyebabnya adalah 1. Belum memiliki pejabat perekonomian. 2. Belum mempunyai cara mengatur perekonomian. 3. Kondisi keamanan di Indonesia belum stabil, sehingga kegiatan ekonomi masyarakat terganggu. 4. Menanggung utang peperangan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. 5. Belum memiliki mata uang sendiri. Saat itu, mata uang Indonesia yang digunakan masih mata uang Jepang dan mata uang Hindia Belanda. Berikut beberapa cara mengatasi perekonomian Indonesia. Yang pertama yaitu Gerakan Benteng. Program ini dijalankan dari tahun 1950 sampai 1953. Namun program ini dianggap gagal karena banyak pengusaha bumi putra yang menjual lisensi impornya yang diberikan oleh pemerintah ke pengusaha non-bumi putra. Konferensi Ekonomi. Konferensi ini bertujuan untuk memperoleh kesepakatan dalam mengatasi permasalahan ekonomi seperti distribusi pangan, masalah sandang, serta nasionalisasi perkebunan. Kebijakan ekonomi moneter. Kebijakan ini berupa pengurangan nilai uang sebesar Rp1.000 menjadi Rp1.
Planning Board, yaitu membuat badan perancang ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Kemudian disepakati rencana pembangunan selama 10 tahun. Rekonstruksi Angkatan Perang, tujuannya yaitu untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi. ORI, Uang Republik Indonesia. Pada 1 Oktober 1946 diberlakukan kebijakan melarang penggunaan mata uang Jepang dan menggantikannya dengan penggunaan Uang Republik Indonesia atau ORI. Nah, berikut tugas tematik IPS hari ini di Google Form ya. Nanti untuk linknya akan teacher kirim ke grup. Semua soal wajib diisi dan jangan lupa pakai nama lengkapnya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.